لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فلا تكن آمنا من شر النار وأشراف ومن محن يا رب به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan saya kepada Allah, alhamdulillah berhadir bersama kita yang belum etika ya kalau ini bersama-sama kita yang berusia kita semoga kita semua diakui sebagai satunya menjadi Islam Imam Al-Ghazali dalam karya yang kita tahu bahwa dia seperti yang dinilai dan insyaallah akan juga dalam dengan syukur Fatihah ila ruhi sayyidina wa nabiyina wa karimina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alaqitil karamin summa ila rabbihi wa wa jami'il ulama il amilin min al-musaddiqin al-mubashirin al-qura wal muhaddisin al-imam wajahul islam Muhammad Muhammadin al-Ghazali summa ila rais Syekh Muhammad Nawawi al-Bansani Anallahu ala in barakati makaramati wa salimana fa'ala min fidini wa dunia wa lahi rasulna ila jami kafata ibadillahi salihin wa walidina wa walidatina wa jami masyayikhina fiddin uzzan al-arwahi amwati ahlu masjid sinai bukit dalia Anallahu yarhamuhum wa yaghfiru dhunubahum wa jalal jannata wa na'wa Anallahu yarhamul muslimin wa yaghfiru dhunubahum wa yughfiru dhunubahum wa yarisu asarhum wa yuti kulli salimin wa mimma salla ala man yardillah fi khairin wa lutin wa afiyah wa ila hadrati sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'ala wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin alladhi ihtasallahu bihi fadaila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala wa sabihi alladhina fazu bil iktida'i bil jihad wa ghairihi fanalu darajatil ula amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman wa rizqni. Para ustaz, para muallim bil khusus lagi ayah Nabi bin Abdullah al-Adrus maka Allah betuli hayati wa nafa'an bi ulumi dan juga guru kita Ustaz Ansuri. Semoga semuanya senantiasa dikarunia sehat afiat lahir batin. Selanjutnya qala mu'alif rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'alimi, adab atau kode etik atau tata keramanya muta'alim. Muta'alim pelajar baik
itu apa namanya, santri, siswa, artinya siapapun orang yang belajar ilmu. Wa in kunta muta'alliman, jika Anda adalah seorang pelajar. Fa'adabul muta'allimi ma'al alimi salah, redaksinya lebih umum, bukan cuma gurunya saja, artinya siapapun orang alim, gurunya ataupun bukan, yang penting alim. Kalau gurunya ma ustadih redaksinya, kalau ini alim lebih umum, artinya yang namanya seorang alim siapapun, mau gurunya ataupun bukan. Maka adabnya ada 13. Jadi tata krama yang harus dilakukan oleh kita ini muta'alim. Ya, pada dasarnya kita ini adalah semuanya pelajar, sedang belajar ilmu. Maka adab kita terhadap alim, garis miring ulama, bahasa jamaknya alim mufrad, jamaknya ulama. Al-awalu, yang pertama, adab yang harus dimiliki oleh seorang pelajar terhadap alim, terhadap gurunya, yaitu ayyabda'a bit tahiyyati wassalam. Si murid, si santri, si siswa atau si muta'alim harus memulai lebih dulu membaca tahiyat dan salam. Jadi bukan guru yang lebih dulu baca salam ke kita, tapi kita selaku murid kepada guru. Sebagaimana disebut di dalam hadis seperti itu, yang sedikit kepada yang banyak, yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang sedang diam, yang lebih dulu membaca salam, yang di bawah kepada yang di atas. Di bawah berarti kita murid, siswa, kepada yang derajatnya di atas kita, anak kepada orang tua, dan murid kepada guru. Jadi harus murid yang lebih dulu membaca tahiyat, penghormatan dan salam. Wa talabul ilmi biddukhul, dan meminta izin masuk kalau si guru ada di ruangan, seperti di dalam ruang belajar di madrasah. Kalau di lembaga-lembaga pendidikan, di kelas, ya, madrasah secara umum, atau di tempat belajar, atau di dalam ruangan, guru ada di dalam, kita mau masuk, sebelumnya harus minta izin dulu. Jadi jangan selonong boy. Pertama, memulai tahiyat dan salam lebih dulu kepada guru dan meminta izin kalau masuk, minta izin masuk. Wasani kedua, adab seorang muta'alim, pelajar terhadap guru, terhadap orang alim, ayyuqallila baina yaday al-kalama.
ketika di hadapan sang guru atau di hadapan orang alim tidak banyak omong, kalau bahasa kita ya, tidak banyak omong, tidak banyak bicara. Artinya jangan banyak bicara ketika kita sedang di hadapan orang alim. Hai al-mubah, omongannya yang mubah, apalagi yang gair mubah. Pembicaraan yang mubah saja yang boleh ketika kita di hadapan seorang alim seperlunya, itu sesuai kebutuhan kita. Jadi tidak banyak bicara, itu adab seorang yang awam lah kasarnya. Awam seperti kita ketika kita di hadapan orang alim, ulama, kiai, guru kita misalnya. Jadi yang kedua, tidak banyak bicara. Tentu bicaraan yang mubah, apalagi yang gair mubah, bicaraan yang nggak boleh. Wasalisu ketiganya ala yatakallama malam yas'alhu ustaduh, tidak bicara sesuatu tanpa selama tidak diminta atau tidak ditanya, tidak oleh gurunya, tidak disuruh, tidak ditanya. Kalau ditanya baru bicara. Itu kalau bahasa kita mah apa? Sebelum dipersilahkan gitu ya. Warabi'u yang keempat ala yas'ala say'an malam yasta'din awalan, tidak menanyakan sesuatu atau bertanya sesuatu tanpa terlebih dulu sebelumnya minta izin. Jadi kalau kita mau nanya sesuatu kepada guru, minta izin dulu. Kalau sudah izin, dikasih izin, baru kita ngomong. Mohon maaf, sesuai panggilannya beda-beda ya. Apakah itu Buya atau apakah itu, kalau di Sunda umumnya Mama, Mbak, atau siapa saja. Minta izin dulu sebelumnya mau nanya sesuatu. Nah, kalau sudah izin baru. Jadi jangan tiba-tiba kita nanya sebelumnya tidak minta izin dulu, itu nggak beradab. Jadi yang beradab, yang sesuai adab, ketika kita tidak bertanya sesuatu, minta izin dulu. Setelah diizinkan, baru kita ungkapkan, kita sampaikan apa yang mau kita tanyakan. Yang keempat, yang kelima, wal khamisu, yang kelima, alla yakula fi mu'arradati qaulih qala fulan bi khilafi ma qulta. Jadi jangan bicara yang menentang perkataan sang guru. Misalkan ketika ada seorang guru atau seorang ulama mengatakan sesuatu, oh kata kiai sana begini, beda dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, ini yang nggak beradab. Keomongan mama misalkan beda sih, atau yang sesifat, perkataan yang sesifat.
yang sama maknanya, walaupun mungkin redaksinya beda-beda. Kok di kitab ini begini misalkan, itu nggak beradab. Wama asbah dalik, kata-kata yang sama, yang maknanya menentang, membantah, nggak boleh. Kalau istilah Sunda mah malikan, nembalan, nembal, malikan, nggak boleh. Misalkan mengatakan sesuatu yang dilarang misalnya, kita jawab, oh kata ulama sana atau kiai fulan boleh, gitu. Misalnya, jangan. Karena bukan kapasitas kita mendebat, melarang, itu suul adab. Sekarang kebanyakan seperti itu. Pada suul adab, pada ulama. Baru tahu ilmu katanya, dapat dengar katanya, baru hasil baca juga entah dari mana itu asal sumbernya nggak tahu. Udah suul adab sama ulama. Istinbat, nas, nusus, dalil, madlul bih, madlul alaih, madlullah, hukum, hakim, mahkum bih, mahkum alaih. Belum paham apa maknanya hukum, apa itu dalil, apa itu madlul, apa itu nas, belum paham. Tapi suka ikut campur hukum. Masalah halal sesuatu, kebolehan sesuatu, keharaman sesuatu. Bagusnya gimana? Ya dengar saja kita. Jaga sikap. Itu lebih aman. Lebih aman karena memang beradab, adabnya seperti itu. Apalagi masalah hukum itu, masalah fikih termasuk min umuril mujtahidat. Jadi sesuatu perkara yang hasil dari ijtihad para ulama mujtahid mutlak yang ahli. Dan mujtahid ini beda-beda, macam-macam, banyak. Contohnya ijtihadnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik beda. Antara Imam Malik dan Imam Hanafi beda. Antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i beda. Contoh dalam masalah kurban. Kata Imam Syafi'i tidak sah berkurban untuk yang meninggal, yang sudah wafat. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal boleh-boleh saja. Kata Imam Syafi'i tidak sah, tetap selama tidak ada wasiat. Misalnya kita ini kurban untuk orang tua kita yang sudah wafat, nggak ada wasiat, tetap jatuhnya ke sedekah biasa, nggak jadi kurban. Tuh, antara ulama yang empat aja beda. Ketika tinggal kita memposisikannya. Kata kita teh boleh kok berkurban untuk yang sudah meninggal, tanpa merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang membolehkan. Siapa kita berani membantah Imam Syafi'i?
Kan gitu. Ya, cukup memposisikan kita ini siapa, kita ini muqallid, kita ini pengikut Imam Syafi'i, ya ikut Imam Syafi'i. Kan gitu. Di umurul mujtahidat luas. Itu contoh apa namanya, contoh kecil saja. Artinya kita memang harus hati-hati, jaga sikap, amannya sukut, diam. Apalagi guru yang bicara, jangan sampai keluar sikap kita yang sifatnya menentang, membantah. Enggak ada mudaratnya, enggak ada ruginya kita mendengarkan. Bahkan lebih aman buat kita. Wasadisu, lalu yang kelima, alla yusira alaihi bi khilafir ra'yi fayara annahu alamu bisawab min ustadi. Jangan memberikan gambaran kepada gurunya yang tidak sesuai dengan perkataan gurunya, sehingga beranggapan kita yang awam lebih tahu dari gurunya. Jadi jangan seperti itu, jangan memotong bersikap, jangan bersikap seakan-akan kita lebih tahu, seolah-olah kita lebih tahu, lebih paham dari guru. Fadzalika yukhillu bil adab lil ustad wa yanqusul barakah. Karena yang demikian itu merusak adab dan mengurangi keberkahan. Adab kita rusak dan keberkahan pun berkurang. Wasabi'u alla yas'ala jalisah fi majlisi. Yang ketujuh, jangan bertanya kepada teman duduk, teman kumpul, artinya sesama yang kumpul di majelisnya guru. Contoh misalkan seperti ini, nanya ke teman. Orang awam biasanya seperti itu, ulasan guru belum beres bicara, nggak ngerti, nanya ke teman. Jangan tunggu beres dulu, tunggu suul adab. Misalkan ke orang yang ada di samping, tadi halaman berapa ya? Padahal guru lagi bicara. Atau ada yang ketinggalan misalkan, tadi itu apa misalkan, nanti aja udah beres. Nah, itu juga termasuk suul adab. Wala yatabassamu inda mukhatabati, dan ketika guru sedang bicara, kita ini jangan tersenyum. Seolah-olah kita ini menertawakan
pembicaraan guru itu nggak boleh. Itu benar-benar harus jaga sikap. Wasaminu, lalu yang kedelapan, ala yaltafita ila jawanib, jangan lirik kanan kiri. Orang Sunda bilang baluar balieur luak liuk. Fi hadrati, ketika sedang diam, ketika sedang ada di hadapan guru. Bal yajlisu mutarrikan aina sakitan mutadiban, tapi duduk dalam keadaan menundukkan mata, diam dan menjaga adab. Kata Syekh Nawawi dalam syarahnya, bila abas binahwil yad, tanpa main-main atau mempermainkan tangan, cium. Artinya tidak susunannya mengopepang. Jangankan yang enggak bermanfaat, dikir aja lagi ngaji kita nggak boleh. Kita bawa ngaji, bawa tasbih, dikir. Kata setan lebih bagus pada kata setan. Imam Syafi'i pernah menegur salah satu jamaahnya ketika beliau berbicara. Ada salah satu jamaahnya yang membaca tasbih, ditegur. Apakah kamu sekarang tidak sedang berada yang lebih baik dari yang kamu lakukan? Artinya, kamu pikir nih majlis nggak ada pahalanya, masih gede pahala zikir kamu? Kurang lebih seperti itu. Dan Imam Abdullah Al-Haddad menegur salah satu jamaah yang sedang yang zikir ketika beliau bicara. Amsik ya tak, kata Imam Al-Haddad. Kalau minta cicing, kata bahasa kita. Amsik ya tak. Diam tuh tangan tuh. Karena kenapa? Karena hakikatnya kita tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Karena sang guru itu pada dasarnya menyampaikan apa yang didapat berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, dari Alkitab dan As-Sunnah. Makanya kata hadis, undur maqal wala tandur man qala. Ka'annah fi sholat. Jadi bagusnya ini seolah-olah kita ini sedang sholat. Jadi ketika di hadapan guru, kita ini seolah-olah sedang sholat. Sedang sholat gimana yang sholat? Watasi'u, yang ke-9, la yukassiru la yuksir la aywa alla yuksiru alaih as-su'al inda malalih. Jadi tidak memperbanyak pertanyaan, tidak banyak bertanya kepada sang guru ketika sang guru indah malalih, dalam keadaan lagi, kalau bahasa kita lagi kurang mood. Misalkan kelihatan lagi punya masalah, kan dari mimik muka kelihatan. Jika lagi bosan, lagi suntuk misalnya, lagi bahasa ininya mah lagi galau. Nah, ini kan kelihatan dari mimik wajah juga kelihatan. Barangkali beliau lagi punya masalah gitu.
lagi butuh ketenangan, lagi memikirkan sesuatu. Jadi jangan sampai pertanyaan kita ini mengganggu beliau. Ai inda samatihi wa galkihi minal gam walau bitawahumil qawiyyi. Artinya yaitu jangan bertanya kepada guru ketika guru sedang 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 bosan, sedang lagi kurang mood, ya walga minal gam, sedang punya kebimbangan gitu. Walau bitawahumil qawi, walaupun hanya berdasarkan sangkaan yang kuat. Sangkaan kita, dugaan kita, oh abah nih atau buya nih kayak lagi punya masalah gitu. Kitanya yang harus peka. Makanya kita harus belajar peka terhadap guru dengan cara senantiasa memprioritaskan masalah. Wal asiru, lalu kemudian yang ke-10, idza qama lah. Apabila guru berdiri, maka si murid harus berdiri. Tujuannya yaitu li ajlih ta'ziman lah. Tujuannya yaitu menghormati beliau sang guru. Sesuai sabda Nabi ketika beliau sedang kumpul dengan para sahabat. Lalu kemudian ada kabar Sayyidina Mu'adz datang pulang dari peperangan. Maka beliau berkata kepada para sahabat yang ada, Sayyidina Mu'adz kelihatan sudah turun dari kudanya, kuda mau masuk ke ruangan di mana yang Kanjeng Nabi ada bersama para sahabat. Lalu Nabi berkata, kata Nabi, kumu li sayyidikum. Jadi beliau memerintahkan berdiri. Kumu, bangunlah, berdiri kalian untuk menyambut, menghormati pemimpin kalian. Sedangkan ulama ini pemimpin di atas pemimpin. Ya, berdirilah untuk menyambut pimpinan kalian. Jadi di antara adab menyambut orang yang dihormati yaitu berdiri. Kita ini berdiri. Wala yakhudu bisawbihi dagoma, dan jangan memegang pakaian sang guru ketika beliau bangun. Kalau bahasa kita entar dulu misalnya pegang. Artinya jangan sampai mempersulit, ya. Jangan sampai menjadi hambatan, penghambat bagi sang guru. Panjang, kecukupan dulu. Dilanjut kamu masih panjang. Kita cukupkan dulu, itu baru yang ke-10. Insyaallah selanjutnya
Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, kita bisa lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan dari kitab Hidayah pada malam ini masuk ke dalam bab adab seorang murid kepada orang alim. Jadi dijelaskan berikutnya bahwa orang alim ini bermakna luas, bukan hanya guru kita, tapi orang yang mengerti, orang yang paham tentang ilmu agama. Jadi wajib bagi kita seorang murid atau orang yang belajar untuk memuliakan orang-orang alim. Di antaranya ada 10. Yang pertama itu tadi kita mendahului untuk menghormati atau mengucapkan salam, memberi penghormatan bila bertemu. Lalu yang kedua, tidak banyak bicara saat bersama beliau, ya. Lalu yang ketiga, tidak bertanya sebelum ditanya, ya. Yang keempat, tidak kita menentang, tidak bertanya sesuatu yang berkaitan yang menentang atau perbedaan yang sama oleh guru kita. Lalu yang kelima, diantaranya jangan bersikap merasa lebih paham. Kemudian jangan bertanya dengan teman yang semajlis di saat kita sedang menjelaskan. Juga salah satunya tidak banyak bertanya di saat kita sedang tidak mood, kita sedang banyak pikiran dan lain-lain. Lalu berdiri jika guru kita sudah berdiri atau ingin meninggalkan ruang kita, atau datang dengan adab berdiri, ya, sebelum beliau berdiri. Dan kemudian saat kita bangun, jangan juga kita menghalangi, ya, atau mempersulit. Itu diantara adab-adab yang tidak ada yang terlewat. Juga jangan tengok kanan kiri di saat kita sedang menjelaskan. Jangan banyak perbuatan hal yang tidak pantas di saat kita sedang memberikan penjelasan. Fokus, dengan seperti orang sholat tadi dijelaskan, seperti orang sholat, ya, itu dengan tenang, dengan beradab, pandangan dijaga, itu diantaranya. Semoga kita bisa mengaplikasikan bagaimana ada orang yang sedang menuntut ilmu, agar apa kita mendapatkan keberkahan ilmu dari wasilah ada di antara orang-orang di kita. Hadirin yang terlalu banyak kita kayak syukur muzaki, semoga Allah selalu mudah berusaha beliau dengan berkasih ya, mudah-mudahan selalu orang punya umur dalam dan keberkahan ilmunya di akhirat. Hati Allah dalam hal ini semoga Allah juga menjadikan mudah-mudahan beliau menjadikan ya supaya Allah di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita untuk majlis informasi terkait kegiatan zikir Sabtu subuh dan pagi, insyaallah bertempat di Masjid Al-Amin, Klaster Bukit California. Bagi jamaah khususnya jamaah Masinan, semoga bisa hadir untuk bersama ibu kita istiqomah berzikir dan doa begini. Semoga bisa menjadi keberkahan yang kita semua. Mari kita sekarang dengan baca doa berbagi. Ya Rabbana ta'ala nabi adana ta'ala Fatubu alaika kaubana nafsi hukmulna kauba Rasulana al-arbari wa amin wa
ومولودنا أفرق بالإخوان وسائر الخلقان وكلهم أرضية الأوصال والمسلمين أجمعين ربي أسمع الله Nabi Sabibina bin Mustafa Rasuli Nabi Kulli Suli bin Mustafa Rasuli Nabi Kulli Suli bin Mustafa Rasuli Nabi Kulli Suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi hati wa alihi wa sahbihi Ida masih sohbi wa manzulil ilahi Bil bari wa tanahi Allah subhanahu wa ta'ala min fadli La ilaha illallah Al-Mawjudu bi kulli zaman La ilaha illallah Al-Ma'budu bi kulli makan La ilaha illallah Al-Mawjudu bi kulli lisan La ilaha illallah Al-Ma'rufu bil ihsan La ilaha illallah Kullallahu huwa fi sa'ad La ilaha illallah Al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam zaka alaina min ihsan ihsan al-qadim ya hadan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Rabbana qul lana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab Rabbana qul lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara waj'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i wal amwat Rabbana qul lana wa ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'al awlada awlad muslimin amin ya rabbal alamin akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam